Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 22 sampai dengan 30. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis, sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai yang berdiri dekat dia dan mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Demikianlah Injil Tuhan. Belajar rendah hati. Saudara yang terkasih, Injil memperlihatkan pertentangan antara murid-murid Yohanes dan seorang Yahudi adalah wujud upaya mencari peranan dalam strata sosial. Mereka merasa perlu untuk mempertahankan peran sentral gurunya. Keistimewaan ini tidak boleh direbut orang, karena kemasuran guru berarti kemasuran mereka juga. Kelihatannya bahwa mereka tidak dapat menerima bahwa Yesus juga membaptis. Yohanes Pembaptis berani dan tulus meletakkan sikap dasar rendah hati yang mengagumkan. Ia merasa tidak tersaing oleh kehadiran Yesus. Ia justru melihat dirinya hanya sebagai sarana pengantara bagi kehadiran Yesus di tengah dunia ini. Yohanes sungguh melepaskan belenggu psikologis yang menggoda untuk menonjolkan diri dengan mengingkari kelebihan sesama. Ia juga berani melepaskan belenggu sosiologis yang menggoda untuk mencari popularitas pribadi dengan membangun strategi untuk menghancurkan orang yang dianggap pesaing. Saudara yang terkasih, kerendahan hati menjadi teladan dan sikap yang harus kita hidupi. Panggilan untuk menjadi rendah hati adalah panggilan kita para pengikut Kristus. Apabila kita berani belajar dan menjadi seperti Yohanes Pembaptis, yakinlah bahwa gereja kita, komunitas basis gerejawi kita, lingkungan kita akan jauh lebih damai. Mengapa konflik, pertentangan, persaingan sering terjadi? Itu terjadi karena kita belum bisa rendah hati. Kita masih sering menonjolkan ego kita. Kita masih sering tergoda untuk menjadi nomor satu, sehingga tidak jarang kita menjadi patah. Kita menjadi frustasi dan sakit hati. Yohanes mengajarkan bahwa orang yang memiliki relasi yang mendalam dengan Yesus akan makin mengenal dirinya. Dengan pengenalan diri yang mendalam di hadapan Tuhan, orang akan menjadi makin rendah hati. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah hari baru. Terima kasih atas perlindungan malam tadi. Terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa. Tuhan, kami bersyukur boleh berkenalan dengan seorang tokoh pendahulumu, Yohanes Pembaptis yang rendah hati. Ajakan bertobat bagi kami merupakan ajakan yang abadi.
Beri kami kemauan untuk bertobat kembali kepadamu, untuk meninggalkan jalan kehidupan sesat yang menjauh dari Engkau. Tuntun kami untuk menjadi rendah hati, agar kami mudah menerima ajaran-Mu dan mudah mengembangkan iman kami akan Dikau. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.